Halo, selamat petang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, khususnya di lingkungan Mapolres Oku, protokol kesehatan di Mapolres Oku kian diperketat. Tim khusus penegakan protokol kesehatan disiagakan di pintu masuk Mapolres Oku. Pemeriksaan juga dilakukan dengan ketat, seperti pengecekan suhu tubuh, pengecekan pemakaian masker, pengecekan aplikasi Peduli Lindungi yang juga dipasang di pintu masuk. Untuk mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan di Mapolres Oku, sudah ada Leni Juwita, wartawan Sriwijaya Post yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat petang, Leni. Halo, selamat petang, Nila. Baik, Leni, silakan dengan informasi Anda untuk pengetatan protokol kesehatan yang diberlakukan di Polres Oku. Seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Baik, Nila. Saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu memasuki COVID-19-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk menegakkan protokol kesehatan di khususnya wilayah hukum Mapolres Oku diawali dari intern Mapolres Oku sendiri dengan melakukan pemeriksaan yang ketat yang dikawal oleh Propos dari Polres Oku. Begitu, setiap pintu masuk dijaga oleh Propos untuk memastikan setiap yang masuk ke Polres Oku itu dalam kondisi sehat. Dilakukan scan Peduli Lindungi, kemudian dicek suhu tubuh. Begitu, Nila. Untuk sikap dari masyarakat sendiri untuk menghadapi penyebaran atau kenaikan angka COVID-19 di sana, Leni, seperti apa mereka? Baik, Nila. Di periode ini masyarakat itu terkesan sudah lebih tenang. Artinya mereka tidak terlalu paranoid lagi, masyarakat tidak terlalu takut. Di sini kemungkinan karena mereka beralasan sudah menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2. Artinya apalagi masyarakat sudah mendapat informasi bahwa gejala dari varian baru ini, Omikron ini tidak begitu berat, hanya mengalami gejala ringan seperti batuk dan pilek. Jadi aktivitas masyarakat tetap seperti biasa, namun protokol kesehatan tetap diterapkan, begitu, Nila. Oke, Leni, terkait angka kasus positif aktif COVID-19 di Oku sendiri, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, berapa persen angkanya? Saat ini, Nila, memang di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya, yang terpapar COVID-19 ini memang cukup signifikan. Per hari ini saja tercatat 126 kasus positif aktif. Angka ini cukup tinggi, bahkan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini menempati urutan kedua terpapar COVID untuk di bawah Kota Palembang untuk Provinsi Sumatera Selatan. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Leni atas informasi Anda, dan saudara, Leni juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kanit Provos Polres Oku, Aibtu Edi Marosa, dan juga seorang masyarakat yang sedang berurusan di Mapolres Oku. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Marosa, jabatan Kanit Provos Polres Oku. Jadi mohon izin untuk seluruh pengunjung maupun personil Polres Oku yang akan memasuki Polres Oku, kami wajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan diwajibkan untuk men-scan aplikasi Peduli Lindungi. Dan bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin akan kami arahkan untuk segera melaksanakan vaksinasi di Poliklinik Polres Oku. Kemudian setiap pengunjung di Polres Oku kami wajibkan untuk melaksanakan pengukuran suhu tubuh. Apabila suhu tubuh tinggi, maka kami arahkan untuk meriksa kesehatan dengan cara melakukan swab di Poliklinik Polres Oku. Patuhi kesehatan, jaga protokol kesehatan, utamakan kesehatan sebagai kebutuhan dan hindari kerumunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi untuk di Polres Oku ini nampaknya begitu saya masuk, penegakan prokesnya sangat
sangat ketat, tetapi ini walaupun ketat ini mempermudah dalam rangka untuk menunjang program pemerintah di bidang kesehatan, karena kita tahu bahwa saat ini lonjakan COVID di Indonesia ini pada umumnya sudah sangat melonjak ya untuk Omikron dan sebagainya, dan peran serta dari Polres Oku itu sangat membantu masyarakat dan saya berterima kasih sekali. Ya. Nama saya Marwansyah. Mau ada kepentingan di sini, Pak? Ya, ada kepentingan di sini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 2 rumah di Kelurahan 10 Kelurahan Reno Tanaweru, Wania, Manado hangus terbakar pada Senin 14 Februari tengah malam. Setidaknya ada 2 kepala keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 22:31 waktu setempat ini. Kondisi bangunan yang tersisa hanyalah puing-puing tembok, sementara sisanya baik lantai 1 dan 2 sudah habis terbakar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait kebakaran ini, sudah ada wartawan dari Tribun Manado, ada Andreas Ruau yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Andreas. Oke, selamat malam Nila. Andreas, terkait adanya insiden kebakaran ini, bagaimana kronologisnya? Silakan dengan laporan Anda. Oke, jadi api itu satu rumah yang menjadi tempat awal api itu sedang berada di dalam kamar ya. Kemudian melihat cahaya kayak kebakaran di ruang tamu. Nah, mereka melakukan pemeriksaan dan benar terjadi kebakaran yang dengan api yang cukup besar, dan mereka segera berlari keluar sambil menyelamatkan surat-surat berharga tentunya dan dokumen-dokumen penting tanpa melihat sumber api. Tanpa melihat asal mula api, jadi hanya melihat saja di teras rumah ya, dan kemudian mereka melihat setelah melarikan diri, mereka melihat kobaran api yang sudah semakin besar dan kondisi rumah yang juga terbuat dari kayu dengan cepat di api menyulut ke lantai merembet ke tetangga. Nah, tetangga ini Baik, Andreas, maaf, saya potong, mungkin sedikit bisa dijelaskan, ini audio Anda tidak terdengar dengan jelas dari kami. Untuk kronologis kebakaran, kemudian ada berapa rumah yang menjadi korban dari kebakaran ini, Andreas? Iya, untuk kemudian ada berapa rumah yang menjadi terdampak dari kebakaran yang terjadi ini? Oke, jadi awalnya itu api berasal dari salah satu rumah korban, yang dimana rumah tersebut terdiri dari dari material kayu ya kebanyakan, dan memiliki 2 tingkat lantai, dan kemudian api dilihat dari arah bagian ruang tamu. Nah, dari situ korban langsung cepat-cepat keluar dari rumah dengan menyelamatkan dokumen-dokumen penting, sehingga tidak sempat melihat api awalnya berada di mana. Nah, dengan cepat api menyulut ke atas ke seluruh bagian rumah dan menghanguskan seluruh rumah. Nah, material yang jatuh itu menimpa tetangga yang ada di samping rumah korban. Nah, dari situ api kemudian merembet ke bagian atap tetangga korban dan menghanguskan rumah sebelahnya juga. Namun hanya di bagian dapur dan bagian kamar saja. Dan kemudian untuk barang-barang yang ada di tetangga korban itu sudah habis terbakar dan tidak bisa diselamatkan, hanya menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen penting dan anggota keluarga. Nah, dengan
dengan anggota keluarga yang selamat itu ada sekitar 8 orang dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian. Untuk kerugian yang ditaksir atau yang dialami korban adanya kebakaran ini, sudahkah bisa terhimpun dengan baik, Andreas? Oke, jadi menurut keterangan korban itu yang rumah yang pertama itu ada sekitar 500 jutaan dan yang kedua itu ada sekitar 600 jutaan. Dan belum ada bantuan dari pemerintah dalam hal musibah ini. Dan keluarga masih bingung untuk mengganti seluruh kerugian-kerugian yang hilang tadi, begitu Nila. Saat ini untuk para korban yang terdampak dari kebakaran ini kondisinya seperti apa, Andreas? Oke, nah untuk korban masih masih dibantu oleh tetangga-tetangga ya, seperti tempat tinggal dan logistik juga, dan tempat MCK juga masih dibantu oleh tetangga. Tapi ada keluarga korban yang juga menyediakan tempat untuk tinggal, sehingga mereka untuk sementara mengungsi ke keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat dekat mereka, begitu. Baik, terima kasih banyak Andreas Ruwo, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Andreas. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi izin tambang senilai 495 miliar di Sulawesi Tenggara dibebaskan oleh hakim. Ketiga terdakwa ini adalah ex-kepala bidang mineral dan batu bara atau Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sultra, yakni Yusmin. Kemudian ada nama mantan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas ESDM Sultra, Buhardiman, dan juga General Manager atau GM PT Tosida Indonesia, yakni Umar. Ketiganya divonis bebas Hakim Pengadilan Tipikor Baruga Kendari dalam sidang pembacaan putusan pada Senin 14 Februari. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Fadli Atsar, wartawan Tribun News Sultra yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda, Saudara. Halo, Fadli. Ya, halo Nila, halo Tribun News. Fadli, seperti apa jalannya sidang vonis terhadap 3 terdakwa kasus korupsi izin tambang ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, baik Tribun News. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjatuhkan vonis bebas terhadap 3 terdakwa kasus izin tambang PT Tosida Indonesia pada sidang vonis yang digelar pada Senin 14 Februari 2022 kemarin. Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Buhardiman. Kedua adalah mantan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Yusmin. Dan ketiga adalah GM atau General Manager PT Tosida Indonesia bernama Umar. Sidang pertama kali digelar untuk pembacaan vonis terhadap General Manager PT Tosida Indonesia yang yakni bernama Umar. Sidang digelar pada siang hari dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nyoman Wiguna. Hakim pun menjatuhkan vonis bebas terhadap Umar sendiri, padahal sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Umar dengan pidana penjara selama kurang lebih atau 13 tahun penjara. Kemudian setelah Umar menjalani sidang, selanjutnya adalah Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Tenggara bernama Yusmin. Yusmin pun juga mendapatkan vonis bebas dari kelima majelis hakim di Pengadilan Tipikor Baruga Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sidang terhadap Yusmin ini berjalan kurang lebih 2 jam, di mana amar putusannya dibacakan oleh 3 sampai 4 oleh hakim. Kemudian setelah vonis terhadap mantan PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Buhardiman. Sidang terhadap Buhardiman ini digelar pada malam hari sampai kurang lebih pukul 10 malam waktu Kota Kendari dan sekitarnya. Begitu, Nila.
Fadli, apa kemudian pertimbangan dari majelis hakim sehingga membebaskan ketiga terdakwa tindak pidana korupsi ini? Ya, dalam amal putusannya majelis hakim Tipikor Baru Kendari mempunyai pertimbangan untuk terdakwa Umar sendiri bahwa menurut majelis hakim Umar sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena status Umar sendiri merupakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa Umar sendiri adalah GMR PT Tokopedia Indonesia. Padahal dalam pertimbangan hakim bahwa Umar adalah tidak mempunyai status itu karena penunjukan Umar sebagai GM manajer PT Tokopedia Indonesia ini hanya secara lisan, sehingga dakwaan yang dituduhkan kepada Umar oleh JPU sendiri tidak terbukti. Selanjutnya untuk pertimbangan terhadap terdakwa Yusmin bahwa Yusmin sebelumnya sendiri didakwa menandatangani rencana kerja dan anggaran biaya PT Tokopedia Indonesia. Padahal PT Tokopedia Indonesia ini sudah dinyatakan ilegal sejak tahun 2010 karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin penggunaan pakai kawasan hutan PT Tokopedia Indonesia ini. Sehingga akibat dari operasi tersebut PT Tokopedia Indonesia melakukan 3 kali penambangan dan merugikan secara total merugikan keuangan negara sebanyak 495 miliar rupiah. Namun dalam pertimbangan majelis hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidaklah benar, sehingga diputus bebas karena menurut majelis hakim bahwa Yusmin sendiri tidak berkaitan langsung dengan RKAB sendiri, tidak berkaitan dengan instansi yang dijabat itu saat itu, karena presiden RKAB itu adalah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga tujuan penerimaan negara bukan pajak, penggunaan kawasan hutan sendiri itu merupakan gawean Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan Dinas BM Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga dalam persetujuan RKB pembayaran tender PKH ini tidak menjadi syarat untuk persetujuan RKB dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Begitu pula untuk Bu Hardiman sendiri kurang lebih ponis bebas itu kurang lebih sama dengan Yusmin sendiri, karena mereka berada dalam dinas dan kewenangan itu menjadi bagian dari kewenangan dinas energi dan sumber daya. Baik, terima kasih banyak Fadli Aksar, wartawan Tribun News Ultra atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Fadli. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Kabak Ops Binda Papua memberikan penjelasan soal wafatnya Kepala Bin Papua, Majen TNI Abdul Haris Napoleon. Diketahui Majen TNI Abdul Haris Napoleon meninggal dunia sekira pukul 17.40 waktu Indonesia Timur di Sentani, Kabupaten Jayapura. Majen TNI Abdul Haris diketahui meninggal dunia seusai terjatuh dan mengalami serangan jantung. Kepala Bin Papua ini sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan kami dari Tribun Papua, ada Calvin Elois Erari, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam, Calvin. Halo, selamat malam, Nila. Baik, Calvin, terkait meninggalnya Kepala Bin Papua ini bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologisnya? Baik, Nila, dari informasi yang kami himpun, dengan terkaitnya meninggalnya Kabinda Papua, itu terjadi di Kabupaten Jayapura, dan setelah kejadian tersebut, maka Kabinda Papua langsung dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, Nila. Nantinya akan disemayamkan di mana mendiang dari Kepala Bin Papua ini, Calvin? Baik, Nila, jenazah
Kabinda Papua ini akan disemayamkan di Koramil Badan Intel di Waena Kota Jayapura, di mana karena Kabinda Papua lebih atau dikenal atau lebih lama seringkali di perumahan Danintel Waena Kota Jayapura Provinsi Papua. Demikian Nila. Sosok dari Kabinda Papua ini sendiri, Calvin, jika melihat dari menurut Kabak Ops Binda Papua, seperti apa sosoknya? Baik Nila, itu diketahui dan juga sosok dari Kabinda Papua cukup dikenal atau cukup lama di Provinsi Papua, di mana Kabinda Papua ini cukup dikenal oleh seluruh masyarakat Papua, dan atas kepergian beliau menjadi duka besar untuk masyarakat Papua. Demikian. Baik, terima kasih banyak Calvin Elwis Serari, wartawan Tribun Papua, atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Kabak Ops Binda Papua, Kolonel Infanteri Rahmat. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Kabinda ini tadi meninggal sekitar jam 17.40 di Sentani. Dia jatuh ya karena serangan jantung, kemudian segera kita bawa ke Rumah Sakit Janda Harapan. Tapi memang kondisi sudah meninggal gitu ya. Dan memang ya beliau ada riwayat jantung juga, sehingga itu meninggalnya. Kemudian rencana ini malam ini beliau disemayamkan di Danintel ini karena beliau memang ya lama juga tugas di Papua. Beliau di Kodam banyak jabatan, sehingga ya beliau ini cukup dekat lah dengan Kodam Cendrawasih ini di semayam di sini. Kemudian rencana besok upacara pelepasan jenazah di Besop Sentani, Besop Lanut di Sentani jam 7. Kemudian setelah itu akan dibawa dengan pesawat Garuda ke Jakarta, dan rencana sampai Jakarta nanti akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena beliau punya tanda penghargaan yang memang berhak untuk itu, dan kita akan berikan yang terbaik untuk beliau. Dan saya kira ini beliau Papua ini sangat kehilangan lah, karena beliau itu sangat tahu banyak tentang Papua dan pengabdiannya cukup panjang. 19 tahun beliau di sini. Nah, beliau memang sudah lama lah, dan memang beliau cukup mumpuni lah untuk menghadapi masalah-masalah di Papua ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pimpinan Daerah Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia atau PD Bara Api mulai menyalakan mesin untuk tancap gas pada pemilu 2024. Dalam perjalanan menuju pemilu 2024 ini, Bara Api resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Jenderal Andika Perkasa untuk maju menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Deklarasi yang dilakukan di kawasan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ini merupakan yang pertama kali di Kota Bogor. Menurut Bara Api, Andika Perkasa adalah sosok yang sangat pas untuk memimpin bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait deklarasi dukungan terhadap Jenderal Andika Perkasa, sudah ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rahmat, selamat malam. Ya, selamat malam Nila. Rahmat, yang melatar belakangi adanya deklarasi dukungan untuk Jenderal Andika Perkasa ini apa? Baik Nila dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwa sekira 30 orang barisan Andika Perkasa menjadi Presiden Indonesia atau yang lebih dikenal Bara Api mendeklarasikan dukungannya terhadap Jenderal Andika Perkasa di kawasan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada hari Senin 14 Februari 2022. Adapun yang melatar belakangi deklarasi dukungan ini, menurut pimpinan nasional PD Bara Api Adi Kurniawan, beliau mengatakan bahwa deklarasi ini murni merupakan dukungan ataupun permintaan rakyat kepada Jenderal Andika Perkasa untuk nantinya maju di pemilu 2024 untuk menggantikan kepemimpinan Joko Widodo. Begitu Nila. Rahmat, deklarasi yang terjadi atau yang dimulai dari Bogor ini merupakan yang pertama. Kemudian apakah nanti deklarasi ini akan diperluas lagi ke daerah-daerah lain? Untuk yang dilakukan Bara Api di kawasan Situ Gede pada hari kemarin merupakan deklarasi yang pertama yang dilakukan di Kota Bogor. Namun
untuk sebelumnya Bara Api mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan deklarasi lanjutan dari deklarasi di Jakarta yang mereka lakukan beberapa hari lalu. Dan menurut pimpinan nasional, deklarasi ini akan terus berlangsung dan diperbesar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun setelah dideklarasi di Bogor ini, Bara Api akan melakukan deklarasi sambungannya di daerah Jambi, kemudian daerah Sukabumi dan daerah Cirebon. Begitu Nila. Terkait isu yang mengatakan bahwa nantinya Jenderal Andika Perkasa ini akan disandingkan dengan sosok Anies Baswedan, Rahmat, bagaimana tanggapan dari Bara Api? Untuk isu yang mencuat di beberapa media yang mengatakan bahwa nantinya Jenderal Andika Perkasa yang saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI dan Anies Baswedan yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut mendapat sorotan dari pimpinan nasional Bara Api. Beliau mengatakan bahwa dengan hadirnya ataupun dengan konsep pemasangan antara Anies Baswedan dengan Andika Perkasa, nantinya konsep nasionalis dan religius akan didapat dalam masa kepemimpinan mereka berdua. Adapun untuk nasionalisnya itu sendiri, Bara Api mengatakan bahwa nasionalis itu berasal dari Jenderal Andika Perkasa dan religiusnya berasal dari Anies Baswedan, sehingga nantinya menurut Bara Api ketika mereka benar-benar dipasangkan di pemilu 2024 nanti, tidak akan adanya istilah perpecahan bangsa yang akan terjadi di Indonesia ini. Begitu Nila. Oke, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan pimpinan nasional Bara Api, Adi Kurniawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Bang, bisa dijelaskan tadi terkait deklarasi Andika Perkasa? Ya, tadi kita sudah melakukan teman-teman di Bogor sudah melakukan deklarasi. Ini sebetulnya lanjutan dari deklarasi kita di Jakarta kemarin tanggal 2 Februari di Tugu Proklamasi. Kemudian barusan pukul 3-an gitu kan, teman-teman melanjutkan gerakan ini dengan mendeklarasikan diri di Situ Gede, Situ Gede ya, Situ Gede Kota Bogor Barat ya Bang ya, Bogor Barat gitu kan, dengan jumlah sekitar 30 orang gitu. Intinya kami akan terus memperluas gerakan ini di 34 provinsi dan kami akan membesarkan dukungan ini gitu kan. Semoga ya seluruh rakyat Indonesia ikut bergabung dan sama-sama berjuang bergerak bersama kita untuk mendukung Jenderal Andika Perkasa maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ini kaitannya mendorong atau gimana Pak? Minta. Sementara ini kami dibilang mendorong tidak, tapi kami meminta sebagai rakyat, meminta Jenderal Andika melanjutkan kepemimpinan Jokowi gitu di pemilu di kepemimpinan selanjutnya setelah periode berakhir. Mungkin penilaian sendiri terhadap Jenderal Andika sendiri seperti apa? Kenapa harus didorong? Kenapa kami mendukung Andika? Karena kita lihat ya kan, pertama itu Andika ini merupakan sosok yang bersih dari kasus hukum. Kedua juga beliau sangat tegas terhadap pemberantasan korupsi di militer. Artinya ya kan, Pak Andika sendiri berpotensi juga tegas terhadap pemberantasan korupsi. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Masih bersama dengan Sanila Irda dalam live update petang saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Banjir merendam halaman SDN Banasar di Jatirejo, Kapanewon Lenda, Kabupaten Kulon Progo pada Selasa 15 Februari. Luapan air bah ini menyebabkan proses pembelajaran di sekolah tersebut terganggu. Kepala SDN Banasar Titik Farida mengatakan, meski halaman terendam air, namun sejumlah siswa tetap masuk karena sedang ada latihan ujian sejak 14 hingga 17 Februari.
2022. Sementara sejumlah siswa lain diminta untuk belajar dari rumah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Sri Cahyani Putri, wartawan Tribun Jogja yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam Sri. Iya, selamat malam Nila di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada. Sri, bisa diinformasikan untuk kondisi pasca SDN Banasara ini dilanda hujan, seperti apa informasinya? Ya, baik. Nah, untuk hari ini tadi, untuk di Kabupaten Ponorogo sedang dilanda hujan deras. Nah, dari hujan deras ini mengakibatkan Sungai Puton yang berada di dekat sekolah ini meluap dan menyebabkan banjir. Nah, untuk air bah ini merendam di halaman sekolah SDN Banasara setinggi 50 cm. Bahkan untuk airnya ini hampir memasuki selasar di sekolah tersebut. Begitu, Mila. Untuk proses pembelajaran sendiri seperti apa pasca SDN ini dilanda hujan dan juga banjir, Sri? Ya, baik. Nah, untuk pembelajaran tatap muka sendiri bagi siswa kelas 6 ini tetap masuk, dikarenakan siswa di kelas 6 ini sedang ada latihan ujian, mulai dari Senin kemarin hingga Kamis besok. Sementara untuk siswa kelas 1 sampai kelas 5, ada yang tadi yang terlanjur untuk masuk ke sekolah, namun oleh pihak sekolah ini diminta untuk pulang. Dan sementara mereka hari ini tadi belajar dari rumah, begitu Nila. Apa yang kemudian menjadi penyebab dari banjir hingga air meluap dan merendam halaman sekolah ini? Ya, baik. Nah, selain dari luapan Sungai Puton ini, kebetulan di depan sekolah SDN Banasara ini juga terdapat irigasi. Nah, untuk irigasi ini kebetulan lokasinya untuk kondisinya ini lebih rendah daripada sekolah sendiri, jadi menyebabkan airnya merendam halaman sekolah. Nah, dari sekolah sendiri sudah melakukan berbagai upaya dengan meninggikan ruangan kelas, dan juga nantinya akan ada pengajuan untuk meninggikan sejumlah fasilitas lain seperti musola, kamar mandi, dan juga halaman sekolah sendiri untuk mengantisipasi adanya banjir ke depannya, karena untuk sekolah ini sering mengalami banjir setiap tahunnya ketika musim penghujan, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Sri Cahyani Putri, wartawan Tribun Jogja atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala SDN Banasara Titi Farida dan juga seorang siswa. Berikut liputannya untuk Anda. Mana nih untuk proses belajar mengajarnya, kan lagi ujian juga ini. Seperti apa ini kena banjir? Latihan ujian ya Mas, dari kemarin sampai hari Kamis besok anak-anak kelas 6 itu latihan ujian, sehingga tadi walaupun banjir anak-anak tetap menjalankan latihan ujian. Kemudian untuk anak-anak kelas 1 sampai ke kelas 5 itu tadi sudah ada beberapa siswa yang dari pagi itu sudah masuk ke sini, masuk ke sekolah, tapi kita pulangkan dan belajar di rumah. Karena misalnya untuk masuk ke ruang kelas itu di halaman banjir, sehingga tidak memungkinkan anak-anak untuk bisa masuk di ruang kelas. Ketinggian airnya sendiri sampai berapa, terus penyebabnya apa sih? Ada ketinggian air berapa ya? Ya untuk yang ruang kelas baru yang sudah ditinggikan itu sampai hampir masuk selasar. Tapi kalau tingginya itu kurang lebih mungkin ada 50 meter kalau dari 50 cm kalau dari halaman. Kemudian apa tadi Mas? Penyebabnya sendiri? Penyebabnya itu karena dari depan sekolah itu ada irigasi yang ada dua macam. Yang sebelah utara itu irigasinya itu yang di depan sekolah itu agak pendek, sehingga kalau airnya meluap itu masuk ke sekolah semua. Nah, di ujiannya bisa nggak? Bisa. Pelajarannya apa sih? Matematika. Sulit nggak? Sulit. Terus ada banjir ini pengaruhnya apa ke belajarnya? Terganggu. Terganggunya gimana? Terganggunya karena tidak bisa kemana-mana. Kakinya tinggi? Tinggi. Ganggu nggak kaki-kakinya tinggi di kelas? Ganggu. Nggak konsen ya? Tinggi. Kalau keluar harus sama, lepas sepatu? Tinggi. Oke.
Polres Bintan memusnahkan barang bukti atau BB narkotika jenis sabu, saudara, dari hasil tangkapan kedua tersangka yang dilaksanakan di halaman kantor Mapolres Bintan pada Senin 14 Februari. Pemusnahan barang bukti sabu tersebut disita dari dua tersangka yang ditangkap di sebuah penginapan di daerah Kijang, Kecamatan Bintan Timur beberapa hari lalu. Pemusnahan ini dilakukan dengan melakukan tes keaslian narkotika terlebih dahulu dengan alat yang telah dimiliki oleh Satres Narkoba. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Alfandi Simamora, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Alfandi. Halo, selamat malam rekan Nila. Alfandi, narkotika yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian ini dengan cara apa, kemudian disaksikan dari pejabat mana saja? Baik rekan Nila, pemusnahan dilakukan dengan cara terlebih dahulu dites keasliannya oleh pihak Satres Narkoba dengan disaksikan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, dan penasihat hukum tersangka bersama dengan Kapolres Polres Bintan. Setelah dilakukan pengujian dan barang bukti tersebut keasliannya adalah memang barang narkotika jenis sabu, lalu dilakukan direbus dengan air hingga mendidih. Setelah itu nanti setelah mendidih dan mencair itu akan dibuang ke sebuah selokan atau kloset yang ada di Mapolres Bintan dengan disaksikan oleh sejumlah media dan juga pihak dari pejabat dari Kejari Bintan dan pengadilan. Barang bukti yang saat ini dimusnahkan ini hasil tangkapan dari tersangka, siapa identitasnya, Alfandi? Baik rekan Nila, hasil tangkapan ini merupakan hasil tangkapan oleh Satres Narkoba Polres Bintan dengan dua tersangka inisial AA dan AJ yang diamankan di sebuah penginapan di daerah Kijang, Kecamatan Bintan Timur di hari Sabtu tanggal 5 bulan 2 tahun 2022 kemarin. Saat diamankan dan dilakukan penggeledahan di sebuah penginapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 2 kg narkotika jenis sabu-sabu yang didatangkan dari Malaysia. Berdasarkan keterangan tersangka juga dari pemeriksaan pihak kepolisian, itu akan dibawa ke Batam, selanjutnya akan diedarkan di Provinsi Kepri. Dari pengakuan kedua tersangka juga barang bukti itu diberi imbalan sebesar 25 juta dari DPO inisial TRK yang saat ini masih proses pencarian oleh pihak kepolisian. Demikian dari rekan Nila. Dari 2 kg barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, apakah seluruhnya kemudian dimusnahkan, Alfandi? Baik rekan Nila, dari 2 kg itu barang bukti yang dimusnahkan itu sebanyak 1,9 kg dan sisanya digunakan untuk tes laboratorium dan persidangan nanti. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Alfandi Simamora, wartawan Tribun Batam, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara. Warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mendatangi toko Sumber Agung yang ada di Jalan Abdul Wahab Azazi, Kelurahan Binanga pada Senin 14 Februari. Terlihat banyak warga yang antre hingga ke pinggir jalan depan toko retail modern ini. Puluhan warga dari kalangan ibu rumah tangga sedang berburu minyak goreng subsidi. Warga bahkan tak lagi antri dengan berbaris, namun sudah berdesak-desakan untuk memperoleh minyak goreng kemasan premium yang kini kian langka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, yang akan memberikan informasinya pada Anda, saudara. Halo Fahrun, bisa dijelaskan untuk suasana warga Mamuju sendiri yang berdesak-desakan untuk memburu minyak goreng ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, apabila di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa saat ini di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan, di mana kelangkaan ini sudah berlangsung selama 1 minggu atau 1 pekan, di mana 2 pasar tradisional di Kabupaten Mamuju ini
itu sangat sulit dijumpai minyak goreng kemasan yang harga 14.000 per liter atau di harga eceran tertinggi. Namun salah satu kios yang atau toko retail modern menyediakan memiliki stok minyak goreng ini yaitu Toko Agung. Lalu para warga pun berburu minyak goreng di Toko Agung ini. Mereka rela berdesak-desakan bahkan antri hingga ke pinggir jalan toko untuk berebut minyak goreng harga eceran tertinggi seharga 14.000 per liternya. Terlihat antusias warga ini berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang berburu minyak goreng bersama beberapa keluarganya berdesak-desakan dan tak lagi antri secara beratur, namun rela berdesak-desakan. Seperti itu rekan Nila. Pak Harun, kemudian dengan desak-desakan atau banyaknya keinginan ibu rumah tangga ingin mendapatkan minyak goreng murah ini, tanggapan dari mereka seperti apa? Apakah seluruhnya kemudian mendapatkan minyak goreng yang telah rela antri panjang ini? Ya, Tribuners dapat saya laporkan bahwa walaupun memang sudah rela antri berdesak-desakan, namun stok minyak goreng di Toko Agung ini juga kehabisan stok, sehingga ada beberapa warga yang mendapatkan minyak goreng dan ada juga yang tidak mendapatkan. Di mana para ibu rumah tangga ini itu dibatasi dalam memperoleh minyak goreng, yaitu hanya satu pembeli atau satu konsumen itu diberikan 2 kemasan atau 2 liter, sehingga beberapa warga yang kebagian dan ada juga yang tidak kebagian. Salah satu warga yang tidak kebagian, Pak Ma'reval, warga Rimbu atau warga Mamuju, saat diwawancarai itu mengaku kecewa dan kesal. Dia mengeluh lantaran sudah dari sejak jam 9 pagi hingga sampai jam 10 itu mengantre, namun dia tidak memperoleh kebagian minyak goreng karena memang sangat banyak antrean dan sangat berdesak-desakan, sehingga dia sangat kecewa terhadap pemilik toko karena tidak mendapat bagian. Dia pun berharap kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, untuk bagaimana caranya membagikan atau mendistribusikan minyak goreng yang saat ini tengah langka di pasar-pasaran. Namun beberapa ibu rumah tangga yang mendapat bagian merasa bersyukur karena memang kebutuhan dasar harian dapur dari ibu rumah tangga ini salah satunya minyak goreng. Seperti itu rekan Nila. Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju sendiri, apakah sudah memberi tanggapan terkait langkanya minyak goreng di wilayah tersebut? Ya, rekan Nila, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju itu menerangkan bahwa kelangkaan minyak goreng ini itu secara nasional terjadi, tidak hanya di Kabupaten Mamuju saja, tapi di kabupaten lain juga atau di provinsi lainnya juga terdapat beberapa kelangkaan minyak goreng setelah pemerintah menerapkan harga minyak goreng eceran tertinggi 14.500 per liter. Namun upaya Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju saat ini itu melakukan monitoring terhadap toko-toko retail modern, karena beberapa lalu, 2 hari yang lalu di Kabupaten Mamuju itu salah satu toko retail modern itu ketahuan atau ditemukan menimbun minyak goreng, sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju itu memastikan monitoring ke toko retail modern untuk melihat penyaluran stok minyak goreng tersebut. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Pak Harun Ramli, wartawan Tribun Sulbar, atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan pemilik toko Sumber Agung Mamuju, yakni Jeffrey. Berikut liputannya untuk Anda. Dikeluarkan ini Om untuk pasar murahnya. Mulai dari jam 9 sekarang. Kurang lebih yang 1 liter 60 dos. 1 liter 60 dos. Dan 2 liter 30 dos. 2 liter 30 dos. Berarti keseluruhan berapa dos semua Om? Keseluruhan kurang lebih 90 dos. 90 dos. Ini Om, batasannya untuk per orang berapa? Dibatasi kah? Per orang 2 liter. 2 liter dalam 1 orang? Iya. Ini harganya Om berapa, kisaran harganya? Yang saya jual per liter 14.000. 14.000. Ini untuk membantu masyarakat yang saat ini kelangkaan minyak Om Di?
tidak lepas juga bagian dari program pemerintah. Sekalian membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Apalagi sekarang ini kelangkaan minyak Om Di. Ini Om, apakah rutin diadakan setiap minggu ataukah per bulan saja atau per hari? Untuk sementara saya adakan 1 hari 2 kali. 1 hari. Untuk kemungkinan kalau ada stok, saya lakukan 3 kali. Berarti jam berapa sampai jam berapa itu Om? Jam 2, jam 8 dan jam 11. Jam 2, jam 8 sama jam 11. Dan masyarakat memang sangat terbantu Om Di. Masyarakat saya sangat senang, cuma masyarakatnya sebagian susah diatur. Sangat terganggu. Sebenarnya banyak stok dan tidak menutup kemungkinan minggu ini ada masuk 2000 dos. Ya makasih Om atas nama siapa lagi? Atas nama grup Subur Union. Subur Union. Makasih Om. Nama saya Jeffrey. Seorang pencuri spesialis pembobolan rumah diamankan aparat Polsek Tanjung Karang Barat, Saudara. Pelaku bernama Nopriansa ini melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran. Dalam aksinya, ia menggasak 2 unit ponsel dan sejumlah uang tunai dari sebuah rumah di Jalan Sisingamaraja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Denny Soputra, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Denny. Halo, selamat malam, Tekadila. Denny, untuk kronologis pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini, silakan dengan laporan Anda, apa saja barang-barang yang diambil oleh pelaku? Baik, Tekadila. Untuk pencurian ponsel itu sendiri itu tersangka dilakukan pada tanggal 11 November 2021 lalu di rumah warga di Jalan Sisingamaraja, Kelapa 3, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Nah, saat itu pelaku berhasil memanjat dinding rumah korban. Kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban, ponsel tersebut dijual dengan COD. Kemudian setelah itu dijual dengan seharga ratusan ribu. Dan kemudian hasil penjualan itu pelaku sendiri mengaku untuk biaya makan sehari-hari. Kemudian dari pencurian di rumah warga, pelaku berhasil menggodol 2 unit handphone dan sejumlah uang tunai. Itu rekannya. Denny, apakah tersangka ini memang sebelumnya sudah terlibat dalam kasus hukum atau ini baru pertama kali aksi yang dilakukannya? Baik, menurut Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Sandi Galih Putra melalui Kanit Reskrim Ibtu Ferry Juansyah itu menjelaskan ada 3 laporan polisi yang diduga dilakukan oleh tersangka. Namun saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman. Namun dari sementara itu pengakuan tersangka sendiri itu dirinya pernah menjalani masa tahanan di penjara karena terlibat peredaran gelap narkoba sebagai kurir. Gitu. Proses penangkapan terhadap tersangka ini bagaimana kronologisnya, Denny? Lalu apa hukuman yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian pada tersangka? Baik. Menurut Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Sandi Galih Putra melalui Kanit Reskrim Ibtu Ferry menjelaskan itu tersangka diamankan sejak 10 Februari 2002 lalu. Nah, namun saat itu tersangka sedang nongkrong kemudian di sebuah gardu pinggir jalan Sisingamaraja. Saat itulah pelaku ditangkap oleh polisian. Namun dari ini hukuman sendiri pelaku terjerat pidana kurang lebih 5 tahun penjara begitu. Oke, terima kasih banyak Denny Saputra, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Denny. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang kali ini. Nantikan terus live update selanjutnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!